karya ini pertama kali dipentaskan di Jakarta Dance Meetup 2017, lalu kemudian terpilih untuk dipentaskan lagi di Jakarta Dance Meetup Selection 2018 bersama dengan karya-karya terpilih lainnya. Halo, nama saya Jos Marsi. Saya adalah seniman tari, saya penari, dan saya juga koreografer. Saya juga mengajar tari di beberapa studio tari, salah satunya adalah di Indonesian Dance Theater. Tapi keseharian saya berprofesi sebagai seniman independen, gitu. Saya berkarya bersama teman-teman saya. Kami tidak memiliki komunitas, tapi kami memiliki support system gitu ceritanya. Aku itu nari udah dari tahun 2007. Awalnya waktu aku masih kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Surabaya. Saat itu masih ikut-ikut kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa gitu kan. Tapi ternyata dari situ pelan-pelan passion itu mulai kebangun, dan akhirnya selesai aku berkuliah di sana, aku memutuskan untuk ke Jakarta. Itu di tahun 2013. Akhirnya aku ke Jakarta. Nah di Jakarta ini aku mulai bergaul sama lingkungan penari-penari di industri hiburan, terutama di televisi-televisi ya, di acara-acara televisi dan di acara-acara off-air saat itu. Lalu baru mungkin sekitar di 2014 kali ya, 2014 atau 2015, itu aku mulai berpikir lagi gitu, aku ingin menseriusi profesi ini gitu, tapi tidak hanya berhenti sebagai penari, tapi bagaimana aku bisa memperluas karir berkesenian aku menjadi koreografer saat itu gitu kan. Dan di situ di tahun 2015 aku pelan-pelan mulai berkarya di beberapa festival kecil gitu, dan itu terus berlanjut sampai sekarang gitu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Iya, biasanya aku ketemu proyek-proyek yang seperti ini kalau misalnya aku menangani satu proyek teater musikal gitu ya. Jadi biasanya kalau aku sebagai koreografer di satu pementasan teater musikal, aku berarti aku harus menanganin aktor-aktornya dan juga penari-penarinya gitu. Tentu ini treatment-nya berbeda gitu. Ketika aku berhadapan dengan penari, aku jelas punya ekspektasi yang jelas gitu. Aku punya ekspektasi yang jelas sama teman-teman penari aku. Aku punya standar dan kualitas yang mereka harus penuhi sebagai penari profesional gitu. Tapi ini mungkin aku tidak bilang berbeda banget gitu, tapi mungkin approach-nya, pendekatannya gitu ya. Kalau ke aktor biasanya kepentingannya adalah di narasi gitu, di narasi pementasannya gitu. Walaupun sama penari juga kepentingannya kalau udah di dalam satu pementasan teater tentu juga ada narasi yang harus kita jaga ya. Tapi ketika di aktor aku mungkin lebih menekankan kepada gerak tubuh sebagai ekspresi, tapi jadi tidak sebagai rangkaian koreografi yang rumit gitu kan. Jadi memang treatment-nya berbeda, pendekatannya berbeda gitu. Dua-duanya aku rasa menarik sih gitu, dan kebetulan proyek-proyek kerjaan-kerjaan yang sering aku pegang kalau aku sebagai koreografer memang rata-rata adalah pementasan teater musikal gitu. Saya mengamati kalau pencapaian dalam karya ini
masih sebatas pada bentuk gerak, walaupun ada juga bagian yang memang saya melakukan proses eksplorasi yang lebih dalam, itu baik dari koreografi gerak maupun ide artistik secara keseluruhan. Ini terutama ada di bagian akhir dari karya ini. Setiap aku ngelakuin proses itu aku selalu nyesel gitu kan, kayak ngapain sih gua gitu kan gitu. Tapi ketika selesai akhirnya mau lagi gitu. Tapi mungkin aku bisa bilang gini kali ya, aku sangat menikmati proses risetnya gitu. Risetnya dan proses pencariannya, komposisinya gitu. Buat aku pementasan itu udah tidak lagi menjadi satu tujuan utama gitu. Aku lebih berpikir pementasan adalah sebagai titik transit lah gitu untuk menuju proses kreatif yang berikutnya gitu. That's why aku lebih berpikir, aku lebih menikmati prosesnya gitu. Aku berusaha selalu memegang kata-kata kolaborasi itu sendiri gitu. Aku berkolaborasi, aku sadar kalau aku berkolaborasi berarti aku juga harus melibatkan mereka, mempertimbangkan setiap pendapat mereka gitu di dalam setiap keputusan-keputusan artistik yang aku ambil gitu. Jadi teman-teman yang kerja sama aku, yang kolaborator aku tidak hanya perlakukan sebagai tanda kutip pekerja lapangan gitu, tapi ini adalah ini menjadi dapur kita bersama gitu loh. Tentu aku sebagai koreografer, sebagai pengkaryanya, itu harus dimulai dengan aku punya vision yang jelas dulu gitu kan. Jadi ketika aku ngajak teman-teman kolaborator aku untuk bekerja bareng gitu, mereka nggak ragu nih gitu, karena kita semua punya tujuan yang sama gitu, ada di level perspektif yang sama dulu gitu, at least gitu. Aku nggak punya tips khusus sih, tapi aku selalu berusaha menciptakan satu lingkungan yang kolaboratif dan kolektif gitu. Jadi diskusi itu penting gitu, mereview bareng itu penting gitu, dan yang jelas harus bisa memisahkan antara situasi profesional dan situasi personal itu seperti apa gitu. Aku malah berpikir seperti ini gitu. Ketika satu ide dimulai itu tentu datangnya personal gitu kan, dari aku gitu, subjektif gitu. Tapi kemudian itu aku harus hadapkan keluar gitu, dalam artian itu tidak bisa melulu tentang aku gitu. Jadi ketika aku berproses sama teman-teman penari gitu, ide ini menjadi satu frame gitu, untuk komposisi, untuk mengkomposisikan karyanya. Meanwhile, aku memilih untuk berproses dengan subjektivitas masing-masing kolaborator aku gitu. Jadi kalau sederhananya sih sebenarnya aku tidak ingin mereka menjadi aku gitu. So, aku ingin mempertahankan mereka dengan realita mereka gitu. Tapi kita punya frame idea nih, gitu kan. Nah ini sebenarnya hal yang menarik salah satunya di dalam proses penciptaan aku sih gitu. Bagaimana kita masuk ke dalam satu gagasan, ke dalam satu ide tanpa kita harus berpretensi menjadi sesuatu yang bukan kita gitu loh, ya kan? Iya.
Sekarang ini kan sudah banyak sekolah-sekolah tari, lembaga-lembaga pendidikan tari non formal gitu kan, studio-studio tari yang juga berdiri dengan program-program yang juga oke gitu. Um, jadi sebenarnya kalau ditanya perlu atau tidak perlu itu harus kembali dulu kepada pribadi kita masing-masing gitu. Kita harus tahu apa yang mau kita capai dulu nih di satu titik tertentu gitu. Ketika aku memutuskan untuk kuliah lagi di S2 IKJ, karena aku memang merasa ada yang harus aku isi lewat akademi formal gitu. Tapi itu tadi gitu, itu akhirnya kan sifatnya jadi personal banget gitu kan. Jadi aku nggak bisa tiba-tiba langsung menyarankan kalau kalian mau jadi penari kalian harus sekolah tari di kampus-kampus tari. Actually no gitu. Aku banyak kenal teman-teman penari yang dia tumbuh di dalam satu komunitas, dia tidak ada pendidikan formalnya gitu, tapi kemudian dia punya long run karir gitu. Tapi itu tadi gitu, mungkin dengan visi tertentu gitu, dengan tujuan dia tertentu, dia memang merasa komunitasnya sudah cukup gitu. Tapi memang ada hal-hal lain yang sebenarnya akan bisa kita dapatkan di dalam situasi pendidikan formal gitu. Misal networking tadi gitu kan, atau kita lebih kenal dengan ekosistemnya lagi gitu. Karena menjadi seniman tari itu tidak hanya berputar sebagai penari dan koreografer gitu, tapi juga ada kritikus tari gitu, ada dramaturgi, ada kurator tari gitu. Jadi bisa dicapai di dalam situasi pendidikan formal itu gitu. Tapi apakah itu perlu? Itu harus dikembalikan lagi kepada personal masing-masing gitu. Jadi memang menurut aku yang paling penting adalah kenalin dulu tuh diri kita sendiri gitu. Kenalin dulu diri kita sendiri dan apa yang mau kita tuju di satu titik tertentu gitu kan, supaya kita punya clear path gitu, kita punya modus yang jelas dulu nih bagaimana kita mau menuju ke titik ini gitu. Suatu karya memang bisa menjadi long lasting gitu kan. Let's say kita bilang Titanic lah ya, Titanic gitu. Itu adalah satu karya yang long lasting gitu kan. Keluarnya di tahun 90-an, kita ingatnya sampai sekarang gitu. Atau kalau misalnya di tari ada Pina Bausch gitu, dengan dance theater-nya. Tapi mungkin sebenarnya menurut aku di zaman sekarang gitu, kesempatan itu terbuka gitu, karena kan akses informasi kita udah tidak mengenal batasan lagi gitu kan. Jadi banyak kanal-kanal virtual yang bisa dipergunakan untuk itu gitu. Banyak kesempatan-kesempatan untuk mengikuti program-program dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Apalagi dalam situasi sekarang kita secara global kita lagi kena krisis COVID, ini lagi banyak banget program-program residensi yang sifatnya virtual gitu. Jadi kita tidak perlu pergi ke luar negeri gitu. Tapi again gitu, ini memang mesti sekali lagi aku mau lebih mengencourage dulu nih buat teman-teman, ketika menjadi seniman apa yang mau dicapai gitu. Dan gitu, aku pikir kalau hanya sekedar eksistensi sayang gitu loh. Tapi mungkin eksistensi sebagai satu bagian dari berkeseniannya dia itu masih sah-sah saja gitu. Itu that's fine gitu, dan banyak cara untuk melakukan itu, dan konsistensi sih gitu.
konsistensi aja gitu, konsistensi dalam berkarya gitu. Jadi tidak berhenti berproses, hal-hal seperti itu sih. Bergaul, networking gitu. Kehidupan aku sering refleksikan di dalam sebagai proses kreatif aku itu adalah sebagai suatu peristiwa perjalanan gitu. Itu datang dari setiap pertemuan aku dengan berbagai macam orang, berbagai macam peristiwa, berbagai macam aspek, berbagai macam pemikiran gitu. Ya, jadi aku tidak sampai ada di titik kayak wah aku menyesal kenapa aku tidak memulai ini lebih dulu gitu, kenapa aku tidak memulai ini 5 tahun yang lalu gitu. No, I think aku masih cukup percaya dengan waktu yang pas gitu. Saran aku tetap semangat. Ini klise gitu, tapi tetap semangat. Maksudnya kalau kalian memang punya passion di bidang ini, passion itu harus terus dipupuk gitu. Nah, caranya memupuk adalah kenalin diri kalian dan cari tahu apa yang mau kalian tuju gitu. Karena in the end, just being passionate is not enough. Gitu. Kita juga harus punya clear mind of what we're going to do. Gitu, kan. Seperti itu sih gitu, dan jelas do your work, lakukan bagian kalian, and biarkan dunia bekerja habis itu. Don't worry too much.